Partai Nasdem benar-benar apes setelah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres, elektabilitas partai itu meluncur jatuh. Hasil survei SMRC mencatat elektabilitas Nasdem berada di angka 4,8%. Angka tersebut turun dari Oktober sebanyak 5,4%. Elektabilitas Nasdem turun karena calon pemilihnya kecewa. Paloh memilih Anies. Bagaimanapun pemilih Nasdem itu juga adalah pemilih Jokowi. Karena dulu Nasdem menjadi salah satu partai yang getol mendukung Jokowi. Ketika Nasdem terlihat berseberangan dengan Jokowi, otomatis loyalis Jokowi ini juga hengkang dari sana. Penurunan yang sangat drastis itu belum berakhir. Jika nanti koalisi yang hendak dibangun Paloh tidak terlaksana, Nasdem akan jadi gelandangan politik. Tanda-tanda itu sudah terbaca sekarang. Demokrat dan Nasdem sudah perang dingin. Setelah sebelumnya menyindir Demokrat yang melarang Nasdem bermanuver gara-gara akan mengusung Gibran Rakabuming sebagai cawapres Anies. Sekarang giliran Demokrat yang balas menyindir Nasdem. Partai Demokrat menegaskan tidak pernah melarang wacana, tapi Demokrat berharap wacananya kalau bisa saling menguatkan. Selanjutnya, Demokrat justru mengingatkan Nasdem agar menganggap rekan koalisi setara. Sebab kalau salah satu rekan koalisi melemahkan yang lain, untuk apa gunanya koalisi? Selama ini Nasdem memang terlalu dominan. Surya Paloh merasa sedang memegang posisi kunci, sehingga partai lain harus nurut. Maklum saja, mereka sudah memiliki Anies, kandidat nomor 3 terkuat elektabilitasnya. Perang dingin antara Nasdem dengan Demokrat sepertinya akan berakhir dengan perpecahan. Sebab agaknya Surya Paloh juga enggan mengusung AHY sebagai cawapres Anies. Pasalnya, begitu nama AHY menguat, elektabilitas Nasdem malah anjlok. Dan jika Nasdem ngotot mengusung AHY, otomatis Demokrat juga bakal patah arang. Sebab nasib Demokrat ditentukan dengan majunya AHY sebagai cawapres. Jika Demokrat tidak mendapatkan posisi, maka statusnya sebagai oposisi diragukan. Pada akhirnya, calon pemilih juga enggan mendukung partai yang tidak punya power. Dalam situasi ini, PKS belum terlihat agresif. Mungkin mereka masih fokus pada kardus. Tapi jika Demokrat ngambek dan koalisinya batal, kardus yang diharapkan juga tinggal angan-angan. Dan jika PKS juga patah arang, maka koalisi perubahan akan berantakan. Belum apa-apa saja, mereka sudah saling cakar-cakaran. Inilah kalau koalisi tidak didasari oleh ideologi yang sama. Minimal kepentingan yang sama. Masing-masing partai dalam koalisi perubahan punya arah mereka sendiri. Satu partai lebih dominan dari partai lainnya. Padahal jumlah suara mereka tidak terpaut jauh. Bagaimanapun Demokrat adalah mantan partai pemenang. PKS juga punya pemilih fanatik. Mereka tentu tidak ingin hanya dianggap sebagai anak bawang. Karena sejatinya suara Nasdem juga seperti balon udara. Buktinya ketika mereka mengusung Anies, ramai-ramai kadernya angkat kaki. Perolehan elektabilitas Nasdem akan terus meluncur jatuh. Berbagai cara sudah dilakukan, termasuk dengan mencoba bersikap baik pada Jokowi. Jika sebelumnya Anies dengan jumawa disebut sebagai antitesis Jokowi, sekarang mereka memperbaiki narasi. Anies adalah penerus Jokowi. Nasi telah jadi bubur. Kesalahan terbesar Surya Paloh mendeklarasikan Anies dan memusuhi Jokowi harus dibayar mahal. Nasdem terancam menjadi partai gurem. Bahkan mungkin tidak akan lolos ke Senayan. Nasdem. Coba kalau kemarin gak ugal-ugalan. Mungkin sekarang masih nyaman dan ongkang-ongkang kaki dengan mengandalkan logistik dari 3 menterinya. Sekarang kemungkinan menteri dari Nasdem bakal dicopot Jokowi. Paling telat ya awal tahun. Dan jika itu terjadi, Nasdem mungkin menangis darah.